Sebelum saya bacakan kesepakatan kita bersama, ini yang namanya nomor 1 itu namanya Ridwan Kamil dan wakilnya sudah menggunakan nama Ridho, sudah menamakan namanya Ridho. Tapi alhamdulillah hari ini beliau tidak redho dengan kekalahan. Didukung oleh partai-partai yang begitu banyak, pada akhirnya juga masih kalah. Sampai presiden pertama, presiden ke-7 diminta bantuan. Namun beliau itu masih baik. Kenapa sih bilang baik? Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan ke dunia negara-negara maju, negara berkembang. Beliau pulang sudah menandatangani, saya mendukung Ridho. Namun sekarang yang namanya didukung namanya Ridho, nggak Ridho. Itu yang jadi masalah. Begitu juga Habib kita Rizik, saat itu diserahkan ke DPD DKI bikin statement mendukung Ridho. Datang lagi ke Mekah, Jawa Barat didukung juga oleh Habib Rizik. Namun alhamdulillah doanya itu, dukungannya itu Tuhan belum kasih. Mungkin Habib Rizik masih setengah hati. Oleh karenanya saya sebagai sesepuh Betawi, umur saya ini 83 tahun, mestinya nggak ikut-ikut. Namun karena terpanggil dari kedua orang calon itu datang ke sini, saya terima, saya pelajari satu persatu. Kemudian karena waktu cepat, saya sebagai sesepuh mengajak pada teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia punya bisa, manusia punya rencana, punya program, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir itu saya minta restu kepada guru saya, P. Supramanto, bilang lanjutkan ini. Saya kirim, saya buatkan kepada nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 saya serahkan timnya dari Golkar datang sini. Nomor 3 saya serahkan juga tim, termasuk keluarga saya juga semua di sini. Ya. Nomor 1 menanggapi secara secepat itu, karena waktu ini hanya 2 bulan. Jadi kita ini semua ulama habaib Betawi memutuskan sesuatu itu dengan hasil istikharah. Siapa yang terbaik, itu yang kita minta. Ternyata dalam istikharah itu nomor 3
yang paling baik, yang patut kita angkat ke permukaan sebagai mewakili kita semua, rakyat Jakarta Raya, khususnya kaum Betawi. Jadi insya Allah orang Jakarta, ya, orang Jakarta tidak butuh lagi putaran kedua, karena sudah sah mendukung keputusan itu kepada Pak Pramono Anung dan Dul. Nah, dari situ maka kesepakatan kita sama semua yang ada, semua sama-sama kita mengikuti anjuran para ulama, anjuran para kiai. Wabil khusus saya sebagai penyelenggara membuat taklim khusus untuk Pak. Itu pun hasil musyawarah. Jadi alhamdulillah hari ini saya bacakan Pilkada Jakarta sudah selesai. Tidak ada lagi pendukung 01, 02, 03. Semua warga Jakarta. Kami bersama ulama-ulama dan tokoh-tokoh Jakarta yang selama ini memiliki perbedaan pilihan politik dan Pilkada Jakarta 2024 pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 kami bersepakat untuk menyatakan bahwa setelah 27 November 2024 Pilkada Jakarta sudah selesai. Alhamdulillah. Itu atas sambutan dari Presiden maupun ketua kita punya imam. Kita sekarang harus bersatu padu untuk ke depan bisa lebih baik. Kami sudah mencermati hasil sirekap di website KPU yang menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya berlangsung 1 putaran. Berdasarkan realcon terhadap formulir C1 dari TPS yang sudah masuk 100%, bahwa paslon 03 Mas Pram dan Bang Dul memperoleh suara 50,7%, yang lebih dari syarat keterpilihnya pemilihan, yaitu 50% plus 1 suara. Alhamdulillah. Kita sudah melebihi itu. Kemudian apabila dibanding dengan 2 paslon lainnya, maka selisih perolehan suara paslon 03 sangat lebar dan jauh. Perbedaan suara paslon 03 dengan 01 39,54%. Sementara perbedaan suara paslon 03 dengan 02 10,67%.
Artinya Pilkada Jakarta sudah selesai dalam satu putaran dan pemenangnya yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Dengan kenyataan bahwa syarat perolehan suara sudah terpenuhi, maka warga Jakarta yang sudah tidak membutuhkan lagi putaran kedua. Warga Jakarta lebih membutuhkan gubernur dan wakil gubernur definitif untuk menghadapi persoalan Jakarta menjelang akhir tahun dan penggantian tahun baru serta menyambut bulan suci Ramadan. Maka Jakarta membutuhkan suasana yang kondusif, damai, rukun, bersatu, dan tidak lagi disibukkan bahwa dibeda-bedakan karena pilihan politiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 103 untuk bersatu berpegang teguh pada agama Allah dan melarang perbedaan bercerai-berai. Maka dengan ini kami bisa menegaskan pertama bahwa warga Jakarta saat ini sudah tidak lagi pendukung 01, 02, 03 yang semuanya sudah sama-sama menerima hasil pilkada September seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagi yang menang harus bisa merangkul dan jangan euforia. Dan bagi yang kalah harus bisa menerima serta bersedia membantu 1000 kawan itu terlalu sedikit. Satu orang musuh itu sudah terlalu banyak. Kedua, kami juga meminta kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan jajarannya untuk bersikap profesional dan adil kepada TN pemerintah, TNI dan Polri serta ASN untuk tetap berpegang teguh pada hukum, menjaga netralitas dan tidak melakukan intimidasi yang bisa menciderai suara rakyat dan kepercayaan publik. Bali bersatu dan bersama-sama berangkulan, bersama-sama melayani warga Jakarta. Kita kuat dan sukses karena bersatu. Kita lemah dan gagal karena terpecah. Najah. Persatuan adalah kunci kesuksesan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah bagi masyarakat Jakarta. Sehingga kota Jakarta yang tercinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.